Kok setelah banyak podcast dengan macam-macam orang dan kungfunya, aliran apa yang paling cocok dengan Bang Koko? Gue kalau misalnya ketemu orang kayak Chang Chimen sama Hengki, gue itu dilihat sebagai, mungkin ya, ini bukan dari mulut mereka ya, ini prediksi gue. Gue itu mungkin dilihat sebagai orang yang sangat konservatif. Tapi kalau misalnya gue ketemu orang kayak Andrew, mungkin Andrew ngeliatnya gue sebagai orang yang lumayan agresif gitu. Soalnya gue mainnya di dua ekstrim. Ya, misalnya Bitcoin itu udah naik, habis itu S&P 500 itu udah pada naik, lalu IHSG itu juga pada naik. Saham-saham Konglo itu for the most part gue udah TP-TP-in. Ya, Bitcoin gue juga udah trimming banyak, US stock gue juga udah hampir nggak ada US stock. Dan gue balikin semua itu ke porto konservatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin ya, gue itu tuh investasinya lumayan diverse. Salah satu video pertama gue itu di saham US. Ini di akhir tahun 2022 ya. Itu waktu masih videonya overpost masih cukup lah. Jadi gue itu intinya gue kerja dapat duit dari usaha gue itu. Waktu saham US itu jebol, gue tembak ke saham US. Lalu begitu saham US rally, gue mulai TP-TP-in gitu kan. Habis itu gue liat Bitcoin itu waktu di 30-an ribu, gue tembak di situ. Lalu sekarang gue TP-TP-in mungkin sisa 30% lah yang gue udah nggak bakal jual lagi. Lalu belakangan ini gue lagi suka main di saham Konglo ya di bulan Oktober lah, walaupun sekarang gue for the most part lagi gue udah TP-TP-in ya. Kenapa gue udah TP-TP-in? Soalnya minggu depan itu kita bakal ada MSCI rebalancing di tanggal 5 harusnya ya. Artinya waktu MSCI rebalancing, ekspektasi gue untuk saham-saham yang gue memiliki high conviction ini bakal masuk ke indeks itu bisa gap up. Tapi untuk saham-saham yang tidak berhasil masuk ke MSCI ini bisa terkoreksi habis-habisan gitu. Nah, gue kurang suka sama di 50-50. Untuk yang gue lumayan sure bakal masuk ke MSCI, gue itu masih hope. Untuk yang gue 50-50, gue mendingan TP-TP daripada gue nebak-nebak ini bakal masuk atau enggak gitu ya. Gue mendingan gue front runner. gue nggak berani untuk untuk yang 50-50 ya. Gue nggak berani untuk front runnya berbarengan sama smart money gitu ya. Mendingan gue take profit lebih early nggak apa-apa gitu. Yang penting gue ambil cuannya. Makanya gue bilang gue lumayan konservatif. Tapi dengan melakukan kayak gitu aja, itu cuannya udah menurut gue lumayan baik, lumayan besar gitu kan. Saham US aja kan naik sekitar berapa tuh? Mungkin sekitar 60% dalam waktu 1,5 tahun gitu. Bitcoin juga sama, naik lebih dari 100% dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Sekarang saham Konglo belakang ini gue juga cuannya itu lumayan besar lah, lumayan jackpot gitu ya. Jadi yang buat gue cara main gue sih gitu sih, kayak in out. Cuman selalu balik ke portfolio yang konservatif kalau misalnya gue tidak memiliki conviction dimanapun. Kalau misalnya gue memiliki conviction, gue bisa gelontorin uang yang gede ke sebuah instrumen. Begitu itu udah selesai atau mungkin udah di peaknya atau udah memenuhi gue punya tesis lah, baru gue balikin gitu ya. Pertanyaannya, ada orang yang bisa nanya gitu, kok kenapa lu udah TP-TP Bitcoin? Kan sekarang Bitcoin di 115.000 gitu, 70% lu udah ambil. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya, jawaban gue adalah good for you ya. Silahkan kalau misalnya kalian pengen hold, gue punya alasan sendiri. Buat gue itu, apakah Bitcoin bisa rally ke atas atau Bitcoin bisa terkoreksi, itu buat gue bettingnya itu relatively 50-50. Dan anyway, gue